Halo Tribuners, wah senang sekali nih kita kembali lagi bersama saya Lailatul Niam, jurnalis tribunlombok.com dalam program Bincang tribunlombok.com. Dari kemarin mungkin Tribuners ini sudah sering kali ya menonton atau menyaksikan kita tentang emas. Emas ini kalau dikulik ini nggak ada habisnya, karena emas ini menjadi harta benda yang luar biasa yang dijadikan investasi dalam jangka panjang. Nah di sini narasumber kita, di sini ada Mas Fahmi Zainul Panini, manajer Bistro Galeri 24 Mataram, dan juga di sebelahnya ada Mas Faisal. Mas Faisal ini hubungan kelembagaan PT Pegadaian Cabang Ampera. Terima kasih banyak Mas sudah datang. Mas atau Bapak ya? Mas aja. Menolak tua ya, Mas aja dah. Oh Mas aja ya? Mas Jawa. Oh Mas Jawa. Kalau berbicara tentang emas ini beberapa minggu lalu sepertinya. Minggu lalu itu saya di Tribun itu menaikkan artikel harga emas terkini itu masih 13 sekian. Ya. Sekarang harga emas berapa? Sudah 1.400.000 untuk yang Antam. 1 juta. Udah jauh sekali ya. Akan naik terus. Berarti ada kepotensi untuk terus naik. Ya pasti, kalau harga emas kan memang trennya kalau jangka panjang naik terus. Cuman untuk harian kadang kan memang ada dinamikanya di situ. Tapi bisa turun, tapi potensi untuk terus naik itu Terus naik. Kalau turunnya ya dikit seberapa lah. Kalau udah naik mau turun itu sedikit, kecuali memang ada isu-isu atau kejadian-kejadian yang bisa bikin harga emas itu melonjak naik tinggi. Tapi biasanya itu nggak bertahan lama. Nanti balik lagi ke ritmenya. Oke, ini biasanya harga emas naik ini selain dipengaruhi oleh pertukaran tukar rupiah dengan dolar itu apa? Banyak, jadi memang faktor untuk harga emas itu banyak penentunya masih. Banyak, ya, termasuk salah satunya kan kondisi perekonomian dunia kan. Ya. Jadi memang tidak baik-baik saja sekarang. Jadi memang berpengaruh juga ke emas, tren harga emas yang akan selalu naik. Oke. Plot politik global itu Betul. pasti Semua. berpengaruh. Iya. Apalagi sekarang kan dengan kondisi dunia yang seperti ini, kemungkinan harga emas bakal terus melesat. Iya, insya Allah melesat. Dan beberapa informasi di artikel-artikel yang pernah saya baca, beberapa negara besar tuh sudah men-safety negaranya itu dalam bentuk membeli emas tonan, bahkan emas batangan. Iya, ada kabar seperti itu yang beredar. Nah, ini kan emas ini sudah di angka 1,4. Kalau dari pandangan subjektif saya melihat lingkungan sekitar, ketika emas naik, itu masyarakat berbondong-bondong untuk mulai menjual emasnya. Kalau di Galeri 24 atau di Pegadaian sendiri, kebiasaan atau pola customer itu seperti apa? Banyak yang jual emasnya atau bahkan banyak yang beli juga? Oke, saya beli sih mau coba. Pegadaian. Dari Pegadaian sendiri memang luar biasa ya, dengan kondisi harga emas sekarang yang terus naik ya pada waktunya. Pertama, pada saat mereka butuh dana, ya, jadi emas yang dia punya itu bisa digadai, bisa dijual karena memang harganya tinggi. Dan memang sekarang yang jadi primadona masyarakat karena dia tahu tren harga emas untuk jangka panjang akan selalu naik. Banyak juga yang berinvestasi ya di Pegadaian, karena di Pegadaian itu pilihan gramasinya itu tidak mesti gede ya. Jadi ada yang dari 0,5 sampai 1 gram, bahkan sampai 1 kilo ada. Yang cicil emas itu? Cicil emas. Okay. Jadi kalau mungkin masyarakat tidak ada rezeki, pengen punya aset, pengen punya investasi dalam bentuk emas, nggak ada duit cash untuk ke galeri, mungkin Mas Fahmi, mereka boleh mampir ke Pegadaian dengan sistem cicilan. Poinnya mereka peduli investasi, mereka punya aset untuk masa depan. Itu skema atau alur untuk bisa mendapatkan layanan seperti itu apa Mas Faisal? Oke, itu namanya produk cicil emas. Produk cicil emas. Cicil emas, betul. Cicil emas di Pegadaian. Syaratnya untuk bisa mencicil emas, misalnya datang ke Galeri 24, apa? Nanti tentunya kalau cicil emas itu ke outlet ya, outlet Pegadaian. Jadi outlet Pegadaian, nah syaratnya cukup dengan biodata KTP aja, cukup dengan uang muka, itu tergantung gramasi yang disepakati, tergantung nanti dari tenor yang disesuaikan ya dengan kemampuan membayar, kita bisa bantu proses. Dan sekarang Pegadaian sudah punya program tarif khusus.
tarif khusus Itu untuk seperti nasabah. apa? Jadi nanti angsurannya bisa dibantu di press. Oke. Jadi Iya. sewa modalnya kita bisa bantu press. Oke. Jadi kemudahan untuk masyarakat, jangan ragu kalau pengen berinvestasi di Pegadaian, kita punya program tarif khusus untuk masyarakat. Antusias masyarakat warga Mataram atau Lombok nih ya Iya. terhadap program yang tadi itu seperti apa Mas? Terhadap cicil emas. Kalau dibilang antusias, sangat banyak ya, sangat bagus antusias masyarakat. Terutama bagi yang tidak tahu, Pegadaian ternyata bukan hanya gade nih. Ternyata Pegadaian itu punya beberapa produk yang bisa dimanfaatkan fasilitasnya. Terutama adalah investasi emas. Jadi cara masyarakat untuk mendapatkan aset itu sangat mudah dalam bentuk emas. Jadi mereka yang awalnya tidak tahu, akhirnya tahu. Luar biasa nih antusiasnya, berbondong-bondong tuh ke Pegadaian. Kadang berbondong-bondong tuh ke saya pribadi yang emang banyak melakukan kegiatan sosialisasi nih. Oh, saya pengen dong untuk persiapan pendidikan anak saya nanti ini ke depannya. Saya pengen dong investasi ya kecil-kecil dulu deh, 1 gram dulu, 2 gram dulu. Tapi paling tidak mereka kalau punya emas, saya pastikan mereka punya uang nantinya. Kalau sudah investasi emas, dipastikan punya uang. Pasti duitnya punya. Masa depannya cuan. Masa depan pasti cuan. Karena emas. Oke. Karena trennya kan akan selalu naik. Ini peran Pegadaian juga di sana tadi disebutkan ada mengedukasi masyarakat untuk Betul. berinvestasi emas. Betul. Sejauh ini edukasinya tuh kemana aja? Kalau di literasi mungkin yang paling urgent untuk di literasi mungkin anak-anak muda karena masa depannya juga masih panjang Iya, gitu. milenial. Itu seperti apa Mas Faisal? Oke. Jadi pasar kami, ranah kami untuk memberikan edukasi khususnya dari saya, dari divisi kelembagaan EPMO cabang Ampenan. Memang banyak sekali memberikan edukasi itu bukan hanya dari aspek pendidikan, aspek kesehatan seperti rekan-rekan dari puskesmas atau ada perkumpulan kelompok arisan. Jadi kami banyak memberikan edukasi ke masyarakat bahwa Pegadaian sekarang punya pilihan produk tuh banyak, terutama yang berkaitan sama investasi emas. Jadi alhamdulillah setelah mengetahui Pegadaian punya produk yang banyak, jadi alhamdulillah antusiasnya juga sangat bagus di Pegadaian. Sasarannya semua kalangan. Semua kalangan mau menengah ke bawah, menengah ke atas. Sasaran kami sangat banyak dan alhamdulillah antusias juga banyak sekali. Oke, saya mau ke Mas Fahmi. Tadi di belakang layar nih kita ngobrol. Semakin tinggi harga emas di Galeri 24 itu bahkan semakin ramai kata Mas Fahmi. Mas Fahmi bisa ceritakan ini pola kebiasaan belanja customer di Galeri 24 itu seperti apa? Ya, jadi memang yang sering kita amati itu adalah sisi positif dari naiknya harga emas selain dengan naiknya nilai investasi yang dimiliki oleh masyarakat. Itu adalah naiknya harga emas ini kan diikuti oleh berita-berita juga kan, pemberitaan-pemberitaan media, yang dimana itu secara tidak langsung membuka wawasan, membuka kesadaran bagi masyarakat yang belum terjun di situ untuk terlibat aktif dalam investasi emas. Nah, jadi jangan heran ketika banyak yang membeli emas, itu justru banyak yang beli juga, bukan banyak yang menjual. Ya, dan itu saya sangat syukuri ketika melihat traffic yang ada di outlet-outlet, karena berarti kan masyarakat sudah teredukasi dengan baik. Tidak FOMO terhadap nilai emas yang lagi naik ini kan. Lagi naik nih, jual. Jangan dulu gitu kan. Masih bisa naik lagi. Pasti kayak gitu kan mikirnya. Itu kita syukuri karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal, kami di Pegadaian atau di Galeri 24 itu punya 2 fungsi di sini. Yang pertama sebagai jasa layanan investasi emas tentunya. Yang kedua sebagai tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat. Kita seringkali kalau literasi itu diundang ke sekolah-sekolah, universitas. Kalau secara profit itu almost zero, Mbak. Karena mahasiswa, anak-anak sekolah kan masih minta sama orang tua. Tapi itu kita seperti berinvestasi juga, karena kan kita memberikan pemahaman, menanam pemahaman, meskipun itu sulit memang, tapi kalau dilakukan secara repetisi, secara berulang kali, berkelanjutan kan bisa berdampak juga kan untuk masa depan mereka masing-masing. Lagi kita mengenal istilah-istilah sekarang ada generasi sandwich,
generasi FOMO dan sebagainya gitu kan. Ayo dong kalau mau terlepas dari label-label seperti itu, kita mulai menerapkan perilaku finansial yang sehat, terhindar dari yang namanya judi online, terhindar dari investasi ilegal, sesuatu yang instan, terhindar juga dari ya perilaku menyimpang yang berhubungan dengan finansial lainnya gitu kan. Karena memang perjalanan masih panjang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nanti kan keburu harga emasnya naik terus. Ya, betul. Nanti tiba-tiba udah harga sekian gitu kan. Betul. Udah mulai berat lagi tuh, udah sekian lagi. Dan juga tentunya kenaikan harga emas ini akan dibarengi dengan benefit yang diterima oleh masyarakat yang sudah memulai investasi kan, otomatis seperti itu. Kalau gadai pun STL otomatis nilai taksir kan naik juga. Jadi kalau misalkan memang lagi butuh tapi nggak urgent banget untuk dijual kan bisa digadai dulu. Dan gadai itu bukan berarti kita menggadaikan barang itu untuk membutuhkan dana, enggak. Sekarang gadai itu misalkan nih mbaknya mau membeli perhiasan di Galeri 24, tapi dengan skema cicilan itu bisa digadai dulu. Oke. Gimana? Bisa dijelaskan tuh? Saya kan di Galeri 24, Mas Faisal di Pegadaian. Saya punya barang perhiasan. Perhiasan modelnya kalau di kami kan modelnya mengikuti tren yang sedang ada. Cuman teman-teman mahasiswa, teman-teman milenial kan kadang finansialnya terbatas. Otomatis pengen nih punya perhiasan ini sekarang dengan harga yang sekarang, tapi mau dipakainya besok pas Lebaran. Itu bisa nanti kami fasilitasi ke Mas Faisal untuk digadai barangnya. Barangnya masuk Pegadaian dulu. Andai kata nih harganya 1 juta. Itu kan sesuai taksiran hari ini mungkin sekitar sekian persen. Nah, nanti sisa dari pinjaman itu akan dijadikan DP ke kami. Nah, jadi kan bisa bergaya tapi dengan cara yang smart. Nah, kayak gitu. Memudahkan. Jadi kita nggak mesti beli cicilan untuk perhiasan. Itu edukasi yang seperti ini rata-rata saya ini baru tahu loh Mas. Bahkan saya baru tahu, mungkin ini informasi yang baru yang perlu masyarakat luas tahu bahwa ada sistem yang seperti itu. Kalau misalkan masyarakat atau teman-teman dekat dengan Pegadaian, dengan Galeri 24, segala bentuk kebutuhan terkait dengan investasi emas itu sebenarnya kami punya solusinya. Lengkap lah. Semua ada solusinya. Semua kita bisa bicarakan. Semua bisa dibicarakan. Nah, ini terkait dengan FOMO. Kenapa di Pegadaian atau enggak di Galeri 24 ini menciptakan tren FOMO investasi emas? Itu baik kan, Mas? Ya. Kita ingin menciptakan habit positif sebenarnya. Karena sesuatu yang bersifat masif itu memang lebih mudah untuk diterima. Ketika misalkan Mbak nih, teman-teman sekelilingnya Mbak sudah melakukan itu. Kalau emang kita memang dari pribadinya berteguh itu baru kita biasanya agak goyah, gitu kan. Tapi kalau misalkan udah banyak yang orang yang lakukan, saya belum ya. Ini kan nggak ada yang mengeluh nih, nggak ada yang menyampaikan keluh nggak ada yang resah tentang investasi. Berarti kan aman-aman aja. Nah, itu kenapa Galeri 24 tidak menciptakan keresahan orang untuk berinvestasi emas dalam jangka panjang itu di peran edukasinya itu bisa masuk. Tapi terbentur lagi dengan beberapa kondisi seperti kalau misalkan kita mau menanamkan FOMO tadi, kalau yang sifatnya memang karena kan ini emas ini kan barang yang eksklusif, Mbak. Kalau yang sifatnya eksklusif kan memang aksesnya agak susah. Tapi sebisa mungkin kita menyiapkan solusi seperti kita menyediakan barang-barang emas dengan gramasi kecil, jadi nabungnya nggak mesti yang besar, gitu. Cuman balik lagi kesadaran masyarakat, kesadaran teman-teman semua. Memang usaha tetap kita lakukan. Jadi kita rutin literasi, kita rutin canvassing, mengenalkan produk, bahkan aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti melakukan sponsorship, gitu kan, melakukan pendekatan-pendekatan ke pasar-pasar yang baru. Termasuk hari ini juga bagian dari literasi dan edukasi. Betul. Tapi kita kembalikan lagi, karena kita nggak mau memaksakan hal yang sepenuhnya belum dimengerti mungkin kan. Jadi kan beberapa alasan kenapa masyarakat belum
masuk di situ adalah mungkin belum memahami regulasi, ditambah dengan beberapa problem-problem yang diberitakan gitu kan, terkait investasi emas ini mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahan, testimoni-testimoni masyarakat yang kurang puas dengan investasi emas karena memang belum memahami sepenuhnya terkait dengan regulasi atau ketentuan-ketentuan dalam investasi emas supaya saling menguntungkan. Itu kan kadang menjadi hambatan tuh di situ. Testimoni-testimoni seperti itu, apalagi sekarang orang siapapun bisa memberikan testimoni dimanapun. Ya, dengan mudah memberikan informasi itu. Tapi sebelum kita lanjut, kita minum dulu. Oke. Kita kayaknya membahas emas ini nggak ada habisnya ya. Ini ya. Tadi tadi juga kita ngobrol ya Mas Faisal, di Pegadaian ada program lain, ada hitan masal. Iya, masal. betul. Gimana tuh Mas? Boleh saya sharing. Dan mungkin boleh dibantu ya dipublikasikan juga. Program dari Kanwil pelaksananya adalah area Ampenan. Nanti di tanggal 4 Juli Mas ya, 4 Juli hari Kamis minggu depan berarti kami ada program hitanan massal. Jadi harapannya kita bisa mengundang bagi adik-adik ya yang ingin datang ya di situ untuk ikut program sunatan massal. Dan sementara ini kita masih ada slot ya, masih ada posisi yang ini itu kosong ya. Sasaran berapa orang Mas? Targetnya? Target dari 150. Oke, masih ada lowongan kok, itu masih sekitar 50-an sampai hari ini. Dan kemungkinan akan terus bertambah. Itu wilayah Ampenan saja atau Mataram? Keseluruhan. Atau Lombok? Selombok. Bisa Lombok Timur. Bisa. Bisa di KLU. Bisa di kota. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kerabat atau tetangga yang mungkin belum bisa menghitan, boleh tuh ya. Gratis masih. Gratis, dan nanti ada oleh-oleh untuk adik-adiknya. Pendaftarannya sampai tanggal berapa? Pendaftarannya bentar lagi kan sampai akhir bulan kayaknya. Tapi kalau nanti masih ada masih ada kosong ya, masih bisa. Nanti kita ada link Mbak. Nanti link itu boleh dibantu diisi. Itu diupdate? Diupdate. Nanti link itu bisa kelihatan kok dia nanti sudah berapa banyak peserta yang sudah masuk. Itu link di Pegadaian. Nanti kita bisa sharing lah ke Mbak. Oke. Selain itu apa saja juga program Pegadaian selain cicil emas tadi? Kemudian ada program-program kemasyarakatan, hitanan massal, ada lagi nggak Mas? Terkait dengan mungkin apa? Program ya, tentunya kalau berbicara program, berbicara produk ya. Iya. Jadi produk kami cukup banyak. Beberapa produk yang memiliki program-program ya yang terbaru itu ada program pembiayaan kendaraan. Pembiayaan kendaraan itu di Pegadaian nanti ya insya Allah lah ya, kalau untuk angsurannya masih lebih kecil ya. Oke, terus nanti kalau bagi masyarakat terutama yang ASN, yang karyawan, tetap ya yang ada rencana butuh dana gitu, ada BPKB nganggur, nanti boleh diajukan di Pegadaian, ada cashback juga untuk nasabah tersebut. Disekolahin di Pegadaian. Disekolahin biar makin pintar ya. Biar makin pintar nyari duit. Oke, berarti di Pegadaian tidak hanya menerima emas saja untuk digadai berarti ya? Betul, bervariasi. Kendaraan bisa, elektronik bisa. Tapi kalau hewan ternak kan nggak bisa. Atau bisa? Itu dia. Belum bisa, dan mudahan jangan dah, naruhnya di mana ya, bingung. Penyimpanannya di mana? Nanti tukang bersihnya repot. Oke, seperti itu. Berarti ada solusi lah. Pasti ada solusi. Sesuai dengan slogannya, mengatasi masalah tanpa masalah ya. Jadi semua ada solusi ya. Semua ada solusi. Di Pegadaian, di Galeri 24. Kalau di Galeri 24 sekarang waktu ke podcast sebelumnya Mas, ada bawa produk logam yang bisa di custom. Sekarang masih ada? Jadi kalau untuk produk custom memang masih kita terima ya. Baik itu perhiasan, emas batangan, souvenir lainnya itu masih kita bisa terima. Nanti sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Tentunya ada waktu untuk ordernya, tergantung jumlah dan jenis barang yang diorder. Terkait dengan biayanya juga akan disesuaikan juga. Cuman sama menyesuaikan harga emas juga. Dan biasanya mungkin
di Kota Mataram baru Galeri 24. Seperti yang saya katakan di podcast sebelumnya, Galeri 24 adalah rujukan utama pembelian emas dan emas batangan dan perhiasan. Iya. Jadi kami menyediakan berbagai macam layanan jasa emas yang mungkin di Mataram ini belum ada. Ya, Layanan mungkin jasa ada, emas. tapi yang terjamin sertifikat dan lain sebagainya itu belum ada. Karena memang kami adalah anak perusahaan BUMN, Ya. sumber daya yang kami miliki cukup lengkap. Kami tersebar di seluruh Indonesia, gitu kan. Kalau misalkan di beberapa lokal-lokal kan biasanya kalau toko emasnya tutup, itu kan nasabah yang udah beli mau jual kemana? Oke. Itu kan biasanya agak sensitif kan kalau isu untuk pembelian kembali atau buyback. Sedangkan kalau di kami segala jenis produk baik itu dari pegadaian, cicil emas ataupun pembelian tunai di kami itu wajib hukumnya kami terima. Asalkan ketentuannya terpenuhi seperti persuratan dan kondisi emasnya masih terjaga dengan baik. Artinya kalau menjual emas di Galeri 24 itu bisa atau tidak bisa? Sesuai dengan slogan kami, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Kalau udah beli di Galeri 24, beli di Pegadaian nggak usah was-was. Oke. Karena memang sudah ada regulasinya, sudah ada ketentuannya sesuai dengan ketentuan dari OJK. Jadi memang semua sudah terkemas dengan aman. Jadi baik itu transaksi, baik itu produknya sudah sesuai regulasi. Balik lagi Galeri 24 sebagai acuan tadi. Ya, sebagai rujukan utama pembelian emas di Kota Mataram. Oke, tadi kita bahas program Pegadaian, program Galeri 24 yang sedang dijalankan atau ada program yang akan dilaksanakan? Untuk program yang sedang berjalan ya sekarang sampai tanggal 15 Juli nanti kami sudah menyebarkan voucher berupa flyer di outlet-outlet Pegadaian yang sudah ada. Kemudian di beberapa ruas jalan di masyarakat sudah kami sebarkan. Itu flyernya itu berisi voucher. Oke. Ya, jadi flyer voucher. Jadi brosurnya itu ada vouchernya. Jadi itu bisa ditukarkan untuk ditransaksikan di Galeri 24. Nah, itu yang pertama, vouchernya senilai 50.000. Oke, lumayan. Nanti bisa ditukarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bisa ditukar di Pegadaian buat cicil emas? Kalau untuk cicil belum, untuk belum. tunai, iya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Kemudian yang kedua ada diskon by system. Kami jadi untuk emas-emas yang, karena kami kan retail Mbak, jadi ketika kami menerima barang masuk, itu kita jual kembali dengan harga yang memang lebih murah dari harga barunya, gitu kan. Namanya tuh Antam Retro. Kemudian ada yang Galeri 24 juga, ada UBS juga, macam-macam. Nah, untuk barang dengan flag tersebut, dengan kondisi barang tersebut yang masih sebenarnya yang membedakan tuh hanya di alur masuk barang tersebut. Karena dari nasabah yang menjual. Tapi kalau misalkan dari kondisinya pasti kami cek dulu kan. Masih bagus tidak, terus kemudian surat-suratnya masih lengkap enggak gitu kan. Nah, itu kita jual kembali dengan harga spesial, ada diskonnya sampai akhir bulan ini, itu 1,5%. Oke. Nah, pas nih buat yang baru-baru gajian, harga emasnya lagi naik, ini solusinya, kami kasih diskon spesial. Langsung diajak. Oke, ini menarik sih. Jadi ini obrolan kita tentang emas dan investasi emas ini kan nggak ada habisnya. Mungkin nanti ketika emas sudah di angka, kira-kira perkiraan harga emas sampai akhir tahun berapa, Mas? Itu yang belum bisa diprediksi. Tapi tetap akan ada potensi naik. Kalau naik, tren tahunan naik terus. Oke. Tapi kalau misalkan harga emas ini kan memang banyak faktor penentu ya, jadi kami nggak pernah menyampaikan ke nasabah. Besok naik, besok turun, itu kami nggak berani karena memang soal harga ini isu yang sensitif. Nggak bisa diprediksi. Ya, karena nanti nasabah sudah berharap bisa naik, bisa turun. Ternyata tidak sesuai ekspektasi, memang kita menyampaikan belum bisa dipastikan, tapi kalau misalkan mau diinfokan segera kami kabari. Seperti itu sih biasa. Oke. Ini sebelum menuju pertanyaan terakhir, Mas Fahmi dan Mas Faisal sudah berapa lama bergelut di dunia investasi emas ini? Dari Mas Faisal dulu. Dari saya dulu. Ya, jadi saya di Pegadaian itu join di Pegadaian 2017. 2017, oke. 2017 dan kebetulan di 2016 kita di Pegadaian dilaunchingkan oleh Pak Presiden itu produk tabungan emas ya. Yeah. Jadi kebetulan kalau
boleh bercerita sedikit Mbak? Boleh, Jadi boleh. Ibunda saya itu selalu bilang kalau punya uang ditabung. Jadi tabungan itu kalau bisa dalam bentuk emas. Jadi kita nggak tahu nih namanya masa depanmu nanti. Iya. Bisa jadi itu untuk biaya pendidikan anakmu nanti atau biaya lain-lainnya, itu emas itu bisa diandalkan. Jadi dari 2017 masuk, di situ udah mengenal tuh namanya tabungan emas, namanya cicil emas. Nah disitulah saya udah mulai. Cuman mungkin belum gede ya, masih berputar di 1 gram, 2 gram, tapi rutin. Sehingga pada akhirnya saya dapat jodoh itu di 2020, emas yang saya punya itu alhamdulillah Modal. sudah lunas ya. Itu saya jual sebagian modal menikah. Seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah bukan hanya mengedukasikan tapi memberikan contoh ke masyarakat pentingnya punya emas itu seperti apa. Jadi mau butuh biaya apapun nanti kalau punya emas, seperti yang saya bilang tadi, kita punya uang. Tapi kalau punya uang, nggak dipaksakan, nggak punya emas kita. Seperti itu. Kalau masih dalam bentuk wujud uang juga cepat habis. Cepat habis karena jangka pendek ya. Tergantung investasi. Kalau jangka pendek mungkin iya di rekening aja simpan. Tapi kalau ada proyeksi untuk investasi jangka panjang, pasti emas adalah solusi terbaik. Oke, emas adalah solusi terbaik. Mas Fahmi? Kalau saya masuk di Galeri 24 itu tahun 2020. Jadi ya hampir 4 tahun di Galeri 24. Memang perjalanannya kalau untuk investasi sudah mengenal sejak sebelum masuk Galeri 24 karena istri dulu pernah bekerja di Pegadaian juga lebih dulu. Jadi terbuka wawasan tentang investasi emas itu melalui istri. Dan memang investasi emas ini sangat dirasakan ya manfaatnya. Bahkan manfaatnya mungkin bisa saya rasakan dari sebelum bekerja, masih kuliah tuh orang tua punya emas, jadi di situ bisa pakai untuk bayar SPP dan sebagainya. Mungkin memang investasi emasnya nggak bentuk emas batangan, masih bentuk perhiasan, gitu kan. Tapi ya itulah menjadi tameng terakhir mungkin ya. Ketika sudah tidak ada opsi ya sudah disekolahin dulu biar pintar. Disekolahin dulu. Nah itu memang saya nggak habis-habisnya berterima kasih ke orang tua saya juga gitu kan, yang sudah mengusahakan itu. Nah kemudian ketika masuk di Pegadaian, masuk di Galeri 24 tuh terbuka ada semuanya, skemanya seperti apa, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal itu seperti apa. Jadi saya sama istri sepakat untuk kita harus haruskan nih, kalau nggak diharuskan nggak akan punya. Kalau misalkan mungkin posisinya kalau misalkan kita kayak tadi kata Mas Faisal kan dicicil kan, karena ketika kita sudah nyicil kita merasa ada tanggung jawab. Nah kalau cash mungkin kan ketika kita punya bisa kita belum cukup nih nanti dulu. Kalau cash juga misalkan ada kebutuhan yang lain, tapi kalau udah cicilan itu kan nggak mau kan dihubung-hubungi sama ada beban kan, tanggung jawab, ada beban tanggung jawab gitu kan secara nggak langsung seperti itu. Jadi seperti itu Mbak, jadi kita bisalah nabung pada saat itu sehingga kita sepakat mumpung belum dapat momongan, udah nabung dulu. Nanti kan kalau emang butuh pasti kepake gitu kan, pasti bisa bermanfaat. Terbukti. Jadi ketika sudah punya anak sekarang, punya tabungan emas itu memang ini ya, memang sangat membantu. Terasa ya manfaatnya. Terasa manfaatnya. Gitu. Oke. Mungkin ini pengalaman-pengalaman yang di lingkungan saya juga dialami oleh lingkungan saya kan, yang ketika punya emas seperti Mas Fahmi bilang, tameng terakhirnya itu emas itu. Memang terkesannya jadul ya investasi emas ini, karena memang sudah dilakukan dari zaman dulu Mbak. Iya. Orang tua kita tuh sebenarnya memang adopsi kan, sudah melakukan itu tuh sejak dulu gitu. Sejak harga emas nih masih berapa gitu kan, masih berapa. Cuman sekarang dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, sudah banyak solusi-solusi, produk-produk yang bisa lebih membantu lah. Nah, kami tugasnya di Galeri 24 dan Pegadaian menyediakan itu solusi untuk masyarakat. Betul. Oke.
Oke, ini menuju pertanyaan terakhir. Saya ingin Mas Fahmi dan Mas Faisal mengajak mungkin semua orang nih. Ini kan untuk semua orang nih untuk berinvestasi emas, khususnya masyarakat NTB, Lombok, Mataram dan semuanya lah untuk ayo investasi emas. Saya mewakili Pegadaian menganjurkan, yuk kita memiliki aset dalam bentuk emas. Nggak usah nunggu harganya tinggi dan akan terus tinggi nantinya kalau tidak dipaksakan. Kesimpulannya, punya emas, likuiditasnya pasti tinggi. Mau transaksi apapun nanti, paling tidak kalau punya aset di emas itu gampang dicairkan. Harapan saya punya emas untuk persiapan biaya pendidikan anak pada masa yang nanti. Jadi dengan adanya Pegadaian yang punya pilihan gramasi, tinggal dipilih sesuai dengan kemampuannya. Oke, seperti itu. Oke. Mas Fahmi? Dari saya mungkin sedikit aja. Jadi masa depan itu penting ya, terutama bagi kita yang masih muda-muda ini. Kan? Saatnya kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan finansial yang kurang sehat. Untuk bagaimana kedepannya kita bisa mempersiapkan diri, menjaminkan masa depan yang baik untuk generasi selanjutnya, sehingga tidak ada peninggalan kebiasaan-kebiasaan buruk bagi generasi yang akan datang. Terkait dengan fenomena-fenomena yang beberapa waktu belakangan ini menjadi sedikit booming terkait dengan perilaku finansial yang kurang sehat, itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan, saling mengedukasi. Kalau misalkan masih belum sepenuhnya teredukasi, bisa datang ke Galeri 24, bisa datang ke Pegadaian, kita berdiskusi, kita ngobrol untuk mencarikan solusi tentang investasi-investasi yang cocok untuk masa depan. Itu seperti itu. Oke, cukup Mas? Cukup seperti itu. Mas Faisal mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Oke, Tribuners, ini perbincangan tentang investasi emas ini menarik sekali untuk teman-teman ikuti. Juga ada banyak informasi yang mungkin teman-teman belum tahu. Ada kemudahan-kemudahan dari layanan Pegadaian, ada layanan dari Galeri 24. Ini bisa teman-teman jadikan referensi lah ketika ingin berinvestasi emas sebagai pemula, Mas ya. Oke, mungkin nanti kita akan jumpa lagi di perbincangan selanjutnya. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Mas Fahmi dan juga Mas Faisal. Terima kasih banyak. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.